nuraninya dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sudah berjalan diberikan keberkahan, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Hajat kebutuhan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalian mencari ilmu, semoga ilmu yang berkah manfaat dunia dan akhiratnya. Waliqadai hajatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tazakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigoa wajillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengulas tentang bab naibul fa'il. Apa yang disebut dengan naibul fa'il? Apa naibul fa'il? Apa naibul fa'il? Isim yang dibaca rofa yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Artinya fa'ilnya itu dibuang, tidak dihadirkan ya. Kemudian maf'ul menempati tempatnya fa'il, maka maf'ul itu nanti akan dibaca rofa. Oke. Itu. Hanya ketentuannya itu nanti fi'ilnya itu kalau fi'il madi apa? Kalau fi'il madi dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir ya. Huruf awalnya itu dibaca domah kalau fi'il madi. Awas, dibaca kasroh sebelum huruf akhirnya. Huruf itu kan apa ya? Seperti do, ro, ba. Huruf akhirnya apa? Ba. Sebelum huruf akhir apa? Ro. Itu. Nanti ro-nya itu dibaca kasroh. Nasoro. Huruf akhirnya apa? Ro. Sampai akhir apa? Son. Jadi nusiro. Ya. Ingat ketentuannya, dibaca doma huruf pertama atau awalnya. Ya. Kalau Pak kemudian sebelum huruf akhirnya dibaca kasroh sini. Dibaca kasroh. Ya. Oke, hadir kopi, namanya kopi Anjay. Itu mantap. Ya bagus. Ketentuan fi'il madi untuk membuat naibul fa'il itu nanti fi'il madi dibaca non doma huruf awalnya, dibaca kasroh huruf samemeh akhir.
Contoh nasoro jadi nusiro. Patah jadi putiha. Alima jadi hasiba jadi hasuna jadi. Itu karena fi'il madhi semuanya. Lah cirinya fi'il madhi apa? Cirinya fi'il madhi apa? Fataha ha alima ma nasoro ro dibaca patah, namanya fi'il madhi, termasuk yang rubai zaljala la ya, akroma ma, parroha ha, pa'ala la, qatala la, gitu ya. Itu fi'il madhi semuanya dibaca fatah ujung akhirnya. Tetapi nanti ketika mau membuat naibul fa'il, ketentuannya apa? Kalau fi'il madhi, dalam fi'il madhi dumma awalu wa kusiro ma qoblal akhir, dibaca doma huruf awalna jeung dibaca kasroh huruf akhirna. Gitu. Paham? Dengerin adzan dulu ah. Sambil kita ngopi, tanya mau ngopi dulu, lama kopinya. Pokoknya hari ini kita akan mengingat kembali tentang naibul fa'il. Ya. Dah. Itu kalau fi'il apa Kak? Ketentuannya fi'il madhi untuk pembuatan naibul fa'il. Halo? Tolong sebutkan. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Contoh hasu. Nah, hasuna. Alima. Duh, ini aku banyak.
Halimah. Patah. Hasibah. Ini fi'il madhi semuanya. Kenapa cirinya fi'il madhi itu di ujung akhirnya dibaca fathah? Cirinya fi'il madhi dibaca fathah. Maka fi'il madhi itu mabni. Mabni itu tidak berubah-ubah. Harokatnya tetap dibaca fathah. Hasibah ba, fataha ha, hasuna na, alima ma. Nanti nasoro ro. Itu ciri fi'il madhi. Nah, ketentuannya fi'il madhi ketika mau membuat naibul fa'il, artinya maf'ul menempati tempatnya fa'il. Maf'ul itu aturan pertamanya dibaca apa? Maf'ul itu aturan pertamanya dibaca apa? Nasor tu Zaidan. Nasor tu saya telah menolong. Yang menjadi pelaku siapa? Yang menjadi pelaku siapa? Setiap fi'il pasti ada. Mana fa'ilnya? Artinya apa ini? Nasoro apa artinya? Nasoro artinya apa? Telah menolong. Siapa yang telah menolong? Nasartu saya telah menolong kepada si Zaid. Yang telah menolong saya siapa? Saya. Otomatis menjadi pelaku. Contoh lagi. Nasarat Fatimah. Fatimatun, Fatimatin, Fatimatan. Fatimatun. Kenapa Fatimatun? Pertanyaannya kenapa Fatimatun? Menjadi perempuan. Laki-laki juga tetap sama. Contoh, Nasoro Zaidun. Kenapa Zaidun? Kan sama. Kenapa Tun? Karena menjadi fa'il. Apa artinya fa'il? Pelaku. Pelaku apa? Kalau nasoro apa artinya? Nasoro pekerjaan bukan? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Menolong. Pekerjaannya menolong. Kemudian kalau yang ini, siapa yang menjadi pelaku penolong? Saya. Kalau di sini siapa yang menjadi pelaku penolong? Nasarat Fatimah telah menolong siapa? Fatimatun. Nasara Zaidun telah menolong siapa? Zaidun. Sama. Ini juga Hasibah telah menghitung siapa? Bakrun, Pak Bakar. Ininya Bakrun, Run. Ya. Yang ini juga Fatah telah membuka siapa? Umarun, Run. Yang ini juga sama. Hasuna telah berbuat baik siapa? Aliun, si Ali. Ya. Ini semuanya adalah dibaca
ropa. Ciri ropanya pakai apa? Doma. Itu doma kan. Kenapa dibaca ropa? Pertanyaannya. Karena menjadi fa'il. Maka yang namanya fa'il adalah isim yang dibaca ropa. Jadi kamu jangan hasiba bakron, jangan. Apalagi hasiba bakrin, jangan. Harusnya bakrun, umarun, aliyun, sayyiduna, ya, duna, gitu. Dibaca ropa semuanya. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Setiap fi'il, setiap pekerjaan mesti ada yang mengerjakan. Yang disebut dengan fa'il. Ya, orang yang melakukan pekerjaan disebut fa'il. Maka yang namanya fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Begitu. Lah, fi'il sudah ada, fa'il sudah ada. Objeknya mana? Objek itu disebut dengan maf'ul, maf'ul bih. Ya. Contoh. Nih, yang ini. Nasartu, saya sudah menolong Jaidan kepada Pak Jaid. Dibaca? Dibaca? Nah, nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena menjadi maf'ul bih. Fokus, pokoknya nama fokus. Sampai paham 100 kalimat. Biar paham menjadi 100 kalimat. Ini menjadi fa'il dan ini menjadi maf'ul. Sekarang ke bawah. Telah menolong siapa Fatimatun? Telah menolong siapa Fatimah? Hirrotan. Kucing. Hirrotan. Kepada kucing yang tenggelam. Maka nggak boleh kamu hirotun, hirotin nggak boleh, harus hirrotan. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasob. Paham deh? Oke, fokus. Ulah kemana-mana pikirannya. Sekarang contoh yang lain. Nasoro Zaidun, telah menolong siapa? Yang menjadi fa'il apa? Nasoro pekerjaan bukan? Setiap pekerjaan pasti butuh yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakannya? Si Zaid. Maka si Zaid menjadi naibul fa'il. Menjadi fa'il. Ya, menjadi pelaku apa? Menolong. Lah si Zaid itu menolong apa? Menolong kalban. Kalban. Ing anjing. Kajepit berarti. Ya. Oke? Si Zaid telah menolong. Setiap pekerjaan pasti butuh orang yang mengerjakan. Moanya aya petani unu maculna. Paham? Moanya nu dagang zaman jualan anak. Gitu. Maka pedagang itu pekerjaan, petani pekerjaan, tetapi ada yang mengerjakannya. Paham? Awas. Telah menolong siapa si Zaid? Menolong kepada kalban anjing. Maka kalban dibaca nasob. Enggak boleh kalbin, enggak boleh kalbun. Harus dibaca nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena menjadi maf'ul bih. Jadi kalau fa'il dibaca rofa, kalau nasob kalau maf'ul dibaca nasob. Ingetin kunci itu. Karena baku ilmu nahwu itu. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya fa'il tetap dibaca rofa. Ya. Kalau maf'ul tetap dibaca nasob. Enggak ada perubahan walaupun teknologi canggih juga. Gitu. Maka jadi aturan cara bisa membaca kitab kuning. Oke. Sudah paham?
Sekarang bikin contoh lagi. Tapi udah sama lah. Ini. Hasibah telah menghitung. Siapa? Bakrun Bakar. Pekerjaannya apa? Menghitung. Siapa yang mengerjakan? Si Bakar. Menghitung apa? Buah. Non buah. Bahasa Arabnya. Non bahasa Arabnya buah. Samrotan ingwo. Enggak boleh samrotun. Ya, enggak boleh samrotin. Atau ing ardon bumi. Ya, ardon tanah. Telah menghitung si Bakar kepada buah, boleh. Telah menghitung si Bakar kepada tanah, boleh. Yang penting maf'ul dibaca nasab. Paham? Kalau fa'il dibaca roh. Sekarang telah membuka siapa? Membuka pekerjaan bukan? Pekerjaan apa? Nyamuka, pekerjaan. Sanu muka. Si Umar, geus muka. Muka naon? Hah? Pintu naon bahasa Arabna? Jangan babun. Babang. Ing lawang. Gitu. Dibilangin jangan ropak kalau maf'ul itu nasab masih babun kena bar. Coba. Si Umar telah membuka celana. Nah, bahasa Arab. Baju atau tulis baju gampang. Nah, geus muka naon bebas kan apa dah. Si Umar geus muka naon. Dibara celana bu. Sirwalan tawilan, celana panjang. Gitu. Nah, tetap ulah sirwalun, tapi sirwalan. Baju sauban. Tah ieu ulah saubun, ulah saubin, tapi sauban baju. Si Umar geus muka baju. Paham? Contoh deui aing mah. Hasuna naon artinya? Berbuat baik. Siapa yang telah berbuat baik? Ali. Kepada siapa Ali berbuat baik? Kaibuna naon sih? Naon bahasa Arab ibu? Ibu. Bu? Lain umi atuh. Umahu. Tayang baca nasab minna umahu. Hasuna telah berbuat baik siapa Ali umahu kepada emboke Ali. Nah ini bahasa nasab. Kenapa dibaca nasab? Ayo dibelak balik ini. Tuh udah podai wae mah. Karena maf'ul adalah isim yang dibaca nasab. Kalau fa'il isim, sebutkan isim yang dibaca rofa. Paham? Jadi ini enggak boleh alian, enggak boleh aliin, tapi aliyun. Telah berbuat baik siapa aliyun Ali ummahu ing mboke. Mboke sa Ali. Ayo domir karana. Kados ya. Awas ya, fokus karena fokusan anggeus. Karena kajian hari ini adalah mengulas kembali naibul fa'il. Fa'ilnya sudah dibahas. Ini contoh di fa'il. Awas. Sekarang akan kepada naibul fa'il. Nah naibul fa'il artinya
Tuh masih ninggalikan wae da aing mah. Isim yang dibaca rofa. Gitu. Sekali lagi, naibul fa'il naon? Yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Kalau tadi menyebutkan fa'ilnya enggak yang tadi saya sebutkan? Hah? Menyebutkan apa dia? Aya Bakrun, aya Umarun, aya Aliun, itu fa'il. Ya. Kalau tadi naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Lamun dia menyebutkan fa'il tadi contohnya. Menyebutkan kan tadi nasortu ya fa'ilnya. Yang ini nasorot mana? Nasorot Fatimatun ya fa'ilnya menyebutkan. Yang ini yang nasorot Zaidun Kalban menyebutkan fa'ilnya. Tetapi tadi kalau yang namanya naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa tidak menyebutkan otomatis fa'ilnya itu dibuang. Tetapi ketentuan dalam fi'il, nah nanti ketentuannya dalam naibul fa'il dibaca doma huruf awalnya, kasroh huruf akhirnya. Ya dia contoh tadinya nasortu Jaidan, sekarang tuhnya dibuang. Lafaz Jaidan menempati fa'il. Menempati fa'il. Kenon dia. Wes kan yang gampang. Ya. Ayo awas, bagus. Tuhnya dibuang. Jaidannya menempati fa'il. Jadi nasor. Tadi nasor tuh dibaca doma awalnya jadi nu. Kemudian dibaca kasroh huruf sama airna, huruf sama air. Huruf air naon? Ro sama mena naon? So nusir ra. Kemudian tadinya Jaidan menempati fa'il yang dibuang jadi Jaidun. Jadi ini lafaz Jaidun naibul fa'il menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Yang tadinya dibaca nasab sekarang dibaca rofa. Karena fa'il dibaca rofa. Paham? Kembangkan lagi, guys, hapus. Sekarang contoh berikutnya. Nasorot Fatimatun Hirotan. Ya, sekarang nasorot. Jadi Fatimahnya dibuang. Ayo. Nu si rot. Ayo. Hir ra. Ayo menempati fa'il. Tun. Jangan tan lagi. Karena menempati fa'il kan fa'il itu yang dibaca rofa. Ya. Paham? Oke, hapus lagi. Contoh yang berikut. Wah, ini harus banyak contoh yang tema. Sekarang yang ini. Nasoro Jaidun Kalban. Nasoro pekerjaan bukan? Siapa yang mengerjakan? Jaidun. Berarti si Jaidun itu menjadi pelaku. Yang namanya pelaku disebut fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Awas, lagu lagi. Ya ku bapak si bolak-balik bae. Bolak-balik dekok. Tahu bolak-balik dekok kan? Syair.
Ok saya balikkan ok di ok. Ya. Kudu lancar ya. Nasoro Zaidun kalban. Sekarang lapan Zaidunnya dibuang. Tidak dihadirkan. Kenapa? Karena pengertian naibul fa'il naon? Oh, masih belum bayar mah. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Ya. Itu. Yang tidak kelihatan fa'ilnya. Fa'ilnya dipicen. Jadi no siro kalbun. Nah, siapa mendengar nama itu paham? Ini tadinya maf'ul menempati fa'il, maka fa'il dibaca rofa kalbun. Paham? Guys, leungit deh contoh ieu, ganti contoh ieu. Mana tadi? Enggak ada ya? Udah. Udah. So. Sekarang yang ini. Hasiba bakrun samrotan. Hasiba telah menghitung siapa bakrun samrotan ing buah. Telah menghitung buah. Siapa pelakunya? Bakar. Dibaca apa bakar? Dibaca apa? Fa'il dibaca apa? Rofa bakrun. Ini sedang membahas ini. Tanda baca bakrun. Ya, kemudian samrotan dibaca apa? Nasob. Pekerjaan apa si bakrun? Menghitung. Si bakar itu menghitung buah. Setiap pekerjaan masih butuh yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Bakrun. Kedudukan kalimatnya menjadi apa? Menjadi fa'il. Kalau fa'il isim yang dibaca rofa. Bakrun. Apa naibul fa'il? Isim yang dibaca rofa. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Buang kena fa'ilna. Jadi jadi si bak sam rotun. Pintar ada mengerti. Gitu. Lanjut yang ini. Fataha amrun baban. Siapakah pelakunya? Si Amrun, si Umar. Kemudian melakukan apa Umar? Membuka pada apa? Pintu. Tadi apa pengertian naibul fa'il? Tidak menyebutkan fa'ilnya, otomatis dibuang. Kata jadi putiha. Kemudian baban jadi babun. Tah ieu ngaranna naibul fa'il. Paham? Naibul fa'il itu asalnya maf'ul menempati fa'il. Baik disebut naib. Naib itu pengganti fa'il. Kemana fa'ilnya? Dipicen. Gitu. Ya, tapi ketentuannya ingat kalau fi'il madhi dumma awaluhu dibaca domah awalnya, dibaca kasroh memeh huruf akhirnya tanwiyah memeh huruf akhir apa sih? Kasih hapus niyah hapus. Tinggal mana ya? Tinggal mana? Hasuna aliyun ummahu. Siapa pelakunya? Si Ali. Menjadi apa Ali? Status kalimatnya menjadi apa? Fa'il. Kalau fa'il adalah isim yang dibaca rofa, maka aliyun yun. Ada yun. Ya dibaca rofa. Mengerjakan apa si Ali? Melakukan
Kebaikan. Kepada siapa Ali melakukan kebaikan? Ibunya. Ibunya itu status kalimatnya menjadi apa? Maf'ul bih. Mau di sini yang dibaca nasab. Oke? Lah, sekarang mau membuat naibul fa'il. Ketentuannya kalau fi'il madhi apa? Ketentuannya apa kalau fi'il madhi? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla air. Nah artinya dibaca doma awal hurufnya, dibaca kasroh sampai huruf akhirnya. Kalau hasunah jadi husina. Kemudian alinya dipijen, hadirkan lafaz mau jadi beri mau beri mau. Iya nama domir bager asal nama umun ibu teh. Tah. Domir itu yang kembali kepada si Ali. Ya. Umun lamun tong ayeuna geus kayak kitu tah. Umun bener tah. Lamun tapi lamun dihadirkan ieu domirna mu hu. Ya. Ropa ini naibul fa'il ini menempati fa'il yang dibuang. Paham ke? Itu kalau fi'il madhi. Lah kalau fi'il mudhari. Guys, ya contoh lagi habis. Nah, sekarang fi'il mudhari. Tadi non? Tadi apa? Daraba fi'il mudhari'nya apa? Daraba fi'il mudhari'nya apa? Yad ribu lah. Yad ribu. Alimah jadi? Ya. Kira tuh guys ya, sampai paham deh. Pimitil. Ari ciri fi'il mudhari ieu bageun. Naon fi'il mudhari tanda-tandana fi'il mudhari? Tanda-tanda fi'il mudhari aya sabaraha? 4. Benar. Ciri fi'il mudhari aya 4. Hiji alif, 2 nun, 3 ya, 4 ta. Sekarang tina daraba pakai alif. Jadi ad ribu. Dari nun nad ribu. Dari ya yad ribu. Dari ta tad ribu. Sekarang dari fathah. Jadi tahu. Dari nun naf tahu. Dari ya tahu. Dari ta tahu. Sekarang alimah. Jadi lamu. Jadi lamu. Jadi ya lamu. Jadi lamu. Oke. Sekarang dari nanti hasuna. Sanu. Jadi sanu. Jadi ya
sanuya. Jadi tak sanu. Begitu terus. Ini fiil mudore. Apa ciri mudorenya? Diawali dengan huruf mudoro'ah. Paham? Bagus. Sekarang mau membuat naibul fa'il dari fiil mudore. Kalau tadi dari fiil madi. Kalau fiil madi keduanya apa? Ini baik. Dibaca doma huruf awalna, dibaca kasro sameme huruf akhirna. Sekarang fiil mudore. Ayo nah. Duma awalu wa putiha ma qoblal akhir. Dibaca doma mimitina, dibaca patah sameme huruf akhirnya. Nah, sekarang dibaca doma dari adribu. Jadi dibaca doma mimik huruf akhir awalnya ud rabu. Ganti dari nadribu nun rabu. Ganti dari yadribu yud rabu. Ganti dari tadribu tud rabu. Dari alamu lamu. Dari nalamu no lamu. Dari yalamu yuk lamu. Dari talamu to lamu. Dari ahsanu sanu. Dari nahsanu nuh sanu. Dari ya sunu yuh sanu. Dari tasunu tuh sanu. Paham? Itu kalau membuat naibul fa'il. Ketentuannya sama. Jadi harus dihilangkan dulu fa'ilnya, baru maf'ul menempati fa'ilnya. Paham enggak? Gitu. Nah, lanjut. Paham? Paham cara pembuatan naibul fa'il dari fi'il madi? Paham pembuatan fi'il naibul fa'il dari fi'il mudhari'? Paham kuncinya? Dibaca doma huruf awalnya jeung dibaca fathah sameme huruf akhirnya. Bedana jeung fi'il madi. Kalau fi'il madi dibaca kasrah. Oke? Tadi aturannya sama, tinggal nanti buang fa'ilnya, maf'ulnya menempati pada tempat fa'il. Yang berikutnya, naibul fa'il ada dua. Satu, naibul fa'il isim doi. Yang kedua, naibul fa'il isim domir. Oke. Sekarang naibul fa'il isim dohir itu kelihatan. Kayak ini kelihatan. Nusiro jaidun kelihatan. Naibul fa'il isim dohir. Kemudian nusirot hirotun naibul fa'il isim dohir. Iya kalbun naibul fa'il isim dohir. Ini udah dibuang ya. Pokoknya yang kelihatan itu naibul fa'il isim dohir. Dohir. Ya. Yang kedua ada istilah naibul fa'il isim domir. Isim domir. Naibul fa'il isim domir. Ya, isim domir. Lah, isim domir itu yang apa sih? Isim domir yang dibaca rofa ini. Perhatikan. Isim domir yang dibaca rofa ini bunyinya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti,
Sekarang huwa artinya dia laki-laki, huma dia laki-laki berdua, hum mereka laki-laki, banyak berarti. Dia perempuan, huma dia perempuan berdua, hunna anta engkau seorang laki-laki, antuma engkau berdua laki-laki, antum engkau kalian laki-laki, anti engkau seorang perempuan, antuma engkau berdua perempuan, antunna ana nahnu kami dan kamu. Ya, beda kami dengan kamu. Kamu, kami. Paham? Ini nahnu bahasa Arab. Lah, bunyinya huwa nasara, huma nasara, hum nasaru, hiyat nasarat, huma nasarata, hunna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antuna nasartunna, anak nasartu, nahnu nasarna. Ya, itu namanya domir yang dibaca rofa. Paham? Masih semangat? Masih? Bener yuk. Dikit lagi. Oke. Sekarang ganti pakai doroba. Huwa doroba, huma doroba, pakai alif. Hum dorobu, hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorobna, anta dorobta, antuma dorobtuma, antum dorobtum, anti dorobti, antuma dorobtuma, antuna dorobtunna, ana tu nahnu dorobna. Alima huwa alima, huma alima, hum alimu, hiya alimat, huma alimata, hunna alimna, anta alimta, antuma alimtuma, antum alimtum, anti alimti, antuma alimtuma, antunna alimtunna, alimtu, nahnu alimna. Patah huwa patah, huma patah, hum patahu, hiya patahat, huma patahata, hunna patahna, anta patahta, antuma patahtuma, antum patahtum, anti patahti, antuma patahtuma, antuna patahtunna, ana patahtu, nahnu. Itu dikembangkan. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, huma dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Tetapi yang memakai domir hese, makanya harus dibiasakan. Huwa doroba, huma doroba, hum dorobu, hiya dorobat, huma dorobata, hunna dorobna, anta dorobta, anti dorobtuma, gitu. Itu domir yang dibaca
roba. Dikit lagi karena kita sedang membahas apa? Naibul fa'il isim dhamir. Ayo, ketentuan naibul fa'il dalam fi'il madhi apa? Dibaca doma awal hurufnya, dibaca kasroh. Tadi kan huwa nasara. Jadi nusira huma nasara. Jadi nusira hum nasaru. Jadi nusiru huya nasarat. Nusirat huma nasarata. Nusirata panjang. Hunna nasarna. Nusirna. Anta nasarta. Nusirta. Antuma nasartuma. Nusirtuma. Antum nasartum. Nusirtum. Anti nasarti. Nusirti. Antuma nasartuma. Nusirtuma. Antuna nasartunna. Nusirtunna. Anak nasartu. Nusirtu. Nanu nasarna. Nusirna. Gitu. Singkana doroba enak. Huwa doroba. Huma doroba. Hum dorobu. Bu. Dan badai. Ikuti domirnya. Hiya dorobat. Bat. Duribat. Huma dorobata. Gitu. Hunna dorobna. Anta dorobta. Antuma dorobtuma. Antum dorobtum. Anti dorobti. Antuma dorobtuma. Antuna dorobtunna. Ana dorobtu. Nano dorobna. Nah ini domir semuanya adalah naibul fa'il, pengganti daripada maf'ul. Balik. Naibul fa'il yang menempati tempatnya fa'il, ya. Berarti ini tuh asalnya maf'ul. Maka kembalikan kepada maf'ul yang dibaca nasab. Maf'ul yang dibaca nasab. Fokus. Ini domir yang dibaca rafa. Sekarang domir yang dibaca nasabnya. Huwa iyahu. Iya iyahu. Iyahuma iyahum. Iyaha. Iyahuma iyahunna. Iyaka. Iyakuma iyakum. Iyaki. Iyakuma iyakunna. Iyaya. Iyana. Itu domir nasab. Tulis kapal mah, ulah sampai tulis, ya harus tahu domir yang dibaca rafa, domir yang dibaca nasab, domir yang dibaca rafa bunyinya. 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta huma hum, aniya huma hunna, ana. Sekarang domir yang dibaca nasab. Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna,
dibuang, fa'ilnya dibuang, kemudian domir nasabnya diganti dengan domir rofa supaya menempati tempatnya fa'il, karena fa'il itu isim dibaca yang dibaca rofa. Doroba duriba, nah berarti domirnya huwa. Duriba huma, gitu. Paham ya? Nah gitu guys. Udah bolak balik ngaji lagi. Oke? Paham? Kalau sudah paham, oke. Barangkali demikian kajian hari ini. Dan tolong untuk dikembangkan. Artinya yang nasoro doroba itu hanya sekedar contoh. Kamu kembangkan kepada yang sulasi mujarad. Ada berapa bab sulasi mujarad? Ada 6 bab. Bab 1 nasoro, bab 2 doroba, bab 3 pataha. Jadi putiha, putihu, putihat, putihata, putih, na putih, tak putih, tuma putih, tum putih, ti putih, tuma putih, tun na putih, tu putih na, itu. Yang bab gembab alimah jadi dumma awalu wa kusiro ma qoblal air jadi ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimna, ulimta, ulimtuma, ulimtum, ulimti, ulimtuma, ulimtunna, ulimtu, ulimna. Terus gitu dibulak balik. Paham? Cara nggak hasuna? Husina, husinu, husinat, husinata, husinna, husinta, husintuma, husintum, husinti, husintuma, husintunna, husintu, husinna. Hasibah. Hai, barang itu udah 3. Jangan buru-buru, ceng ahli mana? Tidak keluar pisan kira. Kakak kanca, 2, 3. Usiba, usibu, usibata, usib, na usib, ta usib, tuma usib, tu usib, ti usib, tuma usib, tunna usib, tu usib, na. Terakhir, nanya, udah semuanya. Akroma, ulah ya. Jal-jala, jul-jila. Ayo, juljila panjang dulu, juljilak, juljilata, jujil, na jujil, tak jujil, tuma jujil, tum jujil, ti jil, tuma jujil, tunna jujil, tu jujil, na. Akroma, ukrima, dan ukrimu. Tampil mudore ngarana. Ya, ukrima dimajulkan bareng. Ayo barang. Ukrima panjang. Yang kedua ada alifnya. Ukrima enggak ada alifnya. Jadi harus dibedakan. Ukrima, ukrimu, ukrimat, ukrimata, ukrimna, ukrimta, ukrimtuma, ukrim, ukrim tuma, tunna, ukrimna. Paham? Nah, terima kasih kalau sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya, untuk cepat bisa baca kitab kuning. Al-Fatihah. Berdoa.
Al-Fatihah.